Oke, jadi udah sekitar 1 bulan saya menggunakan Realme GT2 Pro. Dan sekarang saatnya saya membagikan pengalaman saya setelah 1 bulan menggunakan Realme GT2 Pro ini dari perspektif saya dalam kebutuhan sehari-hari. Sebelum saya ceritakan pengalaman saya menggunakan Realme GT2 Pro setelah 1 bulan ini, menurut saya Realme tahun ini tuh pas banget kampanyenya di Realme GT2 Pro. Tapi juga ada nggak pasnya. Kenapa pas? Karena di saat HP-HP flagship cuma kasih kita kabel tanpa adapter dengan box tipis, Realme malah kasih kita box yang super premium untuk memberikan kesan flagshipnya. Dan lengkap lagi ya dengan adapternya yang 67 watt. Walaupun akhirnya diikutin sama Xiaomi 12 ya, karena di Mi 11 itu nggak dapat adapter, tapi setelah tahu Realme ngasih adapter, Xiaomi 12 juga akhirnya tobat ngasih adapter juga. Dan yang pintar dari Realme, mereka bikin HP dan juga boxnya itu ramah lingkungan dari kertas. Bukan cuma boxnya aja, tapi bagian cover belakangnya ini juga dibikin semirip kertas. Dan beberapa minggu yang lalu saya berkolaborasi sama ilustrator handal asal kota Malang kayak hand lettering gitu. Namanya Mas Alfon Susabim dan ini adalah hasil karya dia. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Ya art itu selera sih ya. Kalau menurut saya sih bagus, saya suka. Dan ketika saya tanya gimana rasanya gambar di HP, agak susah katanya. Karena kalau misalkan kertas itu kan permukaannya rata, sementara untuk cover belakangnya Realme GT2 Pro ini kalau bahasa Jawanya itu ngerunjel-ngerunjel, bahasa Indonesianya itu kayak nggak rata lah, berlubang-lubang. Nggak bisa bener-bener feel-nya itu mirip seperti di kertas yang rata. Cuman ya kata dia fun aja, HP-nya bisa dicoret-coret. Cuman gambaran ini kan pakai pensil ya. Masnya kemarin sih udah nyaranin pakai pensil warna aja biar lebih bagus. Cuman saya takut kedepannya saya pengen ngerubah gambar lagi. Nah kalau misalkan pakai pensil kan masih bisa dihapus. Ternyata ketika pakai pensil timbul masalah baru. Karena pensil itu gampang dihapus, jadi ya kena air dikit aja gambarnya itu kayak jelembret-jelembret. Apalagi tangan saya ini cepet berkeringat. Nah ini gambarnya udah lumayan jelembret-jelembret. Makanya saya putuskan untuk pakai case biar gambarnya itu awet. Agak dilema gimana gitu ya, jadi pengen show off hasil gambar tapi gambarnya takut rusak. Apalagi Realme GT2 Pro ini pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang kenceng banget. Karena kenceng bangetnya ini dia jadi gampang panas banget dan pensilnya pun juga cepet pudar. Ya harusnya sih pakai pensil warna aja emang ya. Nantilah kalau misalkan saya udah memutuskan ada gambar yang bagus yang bisa saya bikin untuk selamanya, bakalan saya pakai pensil warna. Atau Atan aja ya, Atan itu anak saya yang masih umur 7 bulan. Nanti kalau misalkan dia udah coret-coret, saya suruh coret-coret di sini biar kalau misalkan saya pengen nakal, saya lihat gambaran anak saya, aduh, saya inget udah punya anak gak jadi nakal gitu. Jadi masuk. Oh ya, ngomongin panas berarti kan ada kata dingin. Dan Snapdragon 8 Gen 1 ini memang panas karena dari semua HP yang saya review, gak banyak sih ya yang saya review pakai Snapdragon 8 Gen 1 itu ada S22 series, terus juga ada Xiaomi 12 Pro, dan ada Realme GT2 Pro ini. Dan dari ketiganya ini yang paling dingin adalah Xiaomi 12 Pro. Realme GT2 Pro ini nomor 2 lah setelah Samsung S22 Ultra. Tapi panasnya masih acceptable lah ya ketika saya gunakan untuk main game Genshin Impact. Panasnya itu nggak begitu mengganggu walaupun saya nggak pakai case. Entah karena bagian belakangnya yang feel-nya kertas jadi panasnya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Atau karena sistem coolingnya yang Realme bilang dia pakai stainless steel Vapor Cooling System Max dengan 36.761 mm area pendinginan. Intinya area pendinginannya atau coolingnya ini lebih gede lah. Saya tuh sebenarnya udah jarang banget yang namanya main game, apalagi game Genshin Impact, paling biasanya Mobile Legends. Tapi setelah nyobain pakai Realme GT2 Pro ini selama 1 bulan, intensitas saya untuk bermain game Genshin Impact itu jadi lebih sering. Karena main game ini di Realme GT2 Pro itu enak banget, terutama layarnya ya. Layarnya itu enak. Gimana gak enak? Karena dia udah punya resolusi 2K Plus dengan screen to body ratio yang lega, 92,6% dengan 100 dpi/3, ada XDR, refreshersnya ada di 120Hz, touch samplingnya itu 1000Hz, jadi layarnya ini licin, smooth dan juga responsif. Layarnya juga pakai layar AMOLED LTPO 2.0, intinya layarnya udah notok jedok lah. Enak banget, grafik super yang ada di game Genshin Impact jadi terlihat lebih super lagi. Tapi dilemanya, game Genshin Impact itu kan game yang grafiknya menurut saya bagus banget ya. Dan kalau misalkan saya mau menikmati game tersebut, saya harus pakai settingan yang highest atau rata kanan. Nah kalau misalkan saya pakai settingan highest di Realme GT2 Pro ini, setengah jam main aja, dia udah lumayan anget, lumayan panas, dan yang terjadi adalah drop FPS. Kalau udah panas itu dia mulai throttle lah. Intinya nggak nyaman kalau misalkan saya gunakan untuk main game Genshin Impact di jangka waktu yang cuman setengah jam. Solusinya sih bisa pakai fan grip biar performanya itu lebih stabil, cuman kan ini bukan HP gaming dan ini HP yang memang biasanya saya gunakan untuk
produktivitas. Jadi dan saya pun juga nggak suka pakai fan grip karena kayak lebih berat aja gitu. Ngomongin soal grip, karena saya terbiasa dengan HP yang gede, HP primary saya itu iPhone 13 Pro Max dan memang dia lebih gede. Jadi untuk beradaptasi dari Realme GT2 Pro ini saya nggak butuh waktu yang lama. Apalagi Realme GT2 Pro ini bagian belakangnya itu agak curve. Dipegang dengan satu tangan itu menurut saya lebih enak ya kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Dan masalah panasnya tadi, kalau dia udah anget, baterainya juga jadi ikutan boros. Di Genshin Impact ketika saya coba main setengah jam di settingan highest 60 fps, dia berkurang sekitar 14%. Kalau lowest dia berkurang sekitar 11-12% untuk main setengah jam. Tapi kalau saya gunakan untuk aplikasi ringan dan dia nggak panas, berkurangnya dikit banget. Kayak YouTube contohnya dia berkurang setengah jam itu berkurang cuma 3-4%, TikTok pun sama. Bedanya untuk TikTok dan juga YouTube berkurang sekitar 4% itu di refresh rate yang auto. Jadi kalau misalkan auto untuk TikTok dia ada di 60 Hz. Kalau untuk waktu ngecasnya memang dia nggak sekenceng pesaing terberatnya yaitu Xiaomi di Xiaomi 12 Pro yang 120 watt. Kenapa nggak saya komparasikan dengan Xiaomi 12? Karena saya belum pegang yang Xiaomi 12 ya. Kemarin kita sempat review yang Xiaomi 12 Pro. Cuman menurut saya 67 wattnya Realme ini juga udah kenceng. Dari 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 38 menit. Dan 38 menit adalah waktu yang juga saya butuhkan untuk memutuskan ganti OnePlus 9 saya ke Realme GT2 Pro ini. OnePlus 9 ini buat yang belum mengikutin, ini adalah HP secondary saya. Jadi selain pakai iPhone 13, saya pakainya OnePlus untuk Androidnya. Tapi sekarang saya mau cobain di Realme GT2 Pro untuk HP secondary-nya. Sebenarnya bukan cuma karena chipsetnya yang paling baru ya dan layarnya yang ngetok jedok, tapi juga karena kameranya yang hasilnya tuh saya suka. Tone warnanya di Realme GT2 Pro ini kayak saya banget gitu. Nggak usah saya grading-grading, tapi saya banget. Dan menurut saya juga nggak kalah lah hasil kameranya ya, hasil jepretannya kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max yang 20 jutaan lebih ini. Jadi kamera belakangnya itu punya dual kamera, 50 megapiksel main kamera dengan sensor Sony AMX766 dan 50 megapiksel ultra wide dengan 150 field of view. Terus juga ada 3 megapiksel lensa makro. Untuk kamera di harga 9 jutaan, apalagi ketika video ini saya buat ya, saya cek tadi di websitenya Realme, harganya kan sebenarnya 9.999.000, tapi lagi ada flash sale jadi 9.400 sekian lah, pokoknya 9,5 juta. Untuk link pembeliannya nanti kalau misalkan kalian tertarik akan saya taruh di kolom deskripsi untuk harga flash sale-nya. Dan menurut saya di harga 9 jutaan ini kameranya udah oke banget. Kalau kita ngomongin ultra wide dan wide memang masih ada perbedaan tone warna tapi nggak begitu gimana-gimana. Dan selama sebulan ini juga sering saya pakai untuk lensa ultra wide-nya. Di kondisi low light juga masih sangat bisa diandalkan, detail-detailnya masih dapat, cahaya yang masuk itu pas, gak bikin hasilnya itu terlalu over exposure, natural lah. Fitur-fitur kameranya ini juga sangat fun untuk dipakai, contohnya ada ultra microscope. Jadi caranya kalian tinggal tempelkan aja ke suatu objek, terus kalian angkat HP-nya sekitar 4 cm. Jadi kita bisa cari bakteri-bakteri di sebuah benda lah, yang gak bakteri juga sih, bakterinya tetap gak bisa dilihat. Cuman tekstur-tekstur benda yang dijepret pakai lensa ini bisa kelihatan. Kita juga bisa gunain zoomnya lagi sampai 40 kali. Ya hasilnya sih kalau dibilang berguna buat saya enggak juga. Cuman kalau misalkan saya pas lagi gabut, terlebih lagi ketika puasaan kemarin nungguin azan, ya fun aja lah fiturnya. Terus juga ada fitur yang fun lagi yang namanya adalah 3D foto. Dimana dia bisa bikin foto kita ada efek 3D-nya, kayak gerak gitu. Jadi kayak efek paralak yang kalau misalkan kita ngedit di Premiere Pro, itu bakalan butuh waktu yang sangat-sangat lama. Tapi di Realme GT2 Pro ini enggak, tinggal jepret aja, nungguin sekitar 10 detik dan foto kita akan jadi 3D. Ya kalau untuk fun boleh lah, karena memang kalau kita ngomongin hasilnya ya nggak sebagus ketika kita custom atau edit sendiri di Premiere Pro. Terus juga ada kamera tilt shift yang bisa bikin objek jadi miniatur, ada lensa 150 wide yang bisa bikin ala-ala kayak lensa GoPro. Terus juga ada dual video yang pilihan template-nya sih nggak banyak, cuman ada satu yang saya suka, jadi frame kamera depannya itu bulat-bulat kayak videonya Mr. Who the Boss gitu. Terus juga ada movie buat yang suka edit dengan gambar RAW dan main-main dengan ISO, shutter speed, dan juga warna. Tapi kalau kita ngomongin video, ya nggak bisa dibilang Realme GT2 Pro ini lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, tapi menurut saya masih sangat
reliable. Apalagi mengingat sekali lagi harganya ini 9 jutaan. Jadi nggak bisa kita comparekan dengan harga yang 20 jutaan. Di kondisi low light videonya masih bisa stabil, detailnya juga nggak hilang. Sebenarnya dia udah bisa sampai 8K untuk kamera belakangnya. Cuman jujur saya jarang pakai yang resolusi 8K karena menurut saya 4K aja udah cukup untuk kebutuhan saya. Cuman sayangnya untuk kamera depannya ini dia nggak bisa seperti kamera belakangnya ya. Jadi dia mentok di 1080p, nggak bisa 4K. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Realme GT2 Pro di resolusi 1080p. Sayangnya dia mentok di 1080p yang nggak bisa 4K. Dan ini pakai fitur Super Steady-nya kira-kira seperti ini. Dan untuk XDR-nya masih flat ya untuk kamera depannya, nggak terlalu gimana-gimana gitu teksturnya. Ya masih ada, cuman nggak seperti aslinya. Aslinya tuh kalau misalkan ya tetap nggak dapet ya kalau misalkan aslinya. Mungkin kita coba pakai kamera belakang habis ini untuk dapet gimana aslinya. Nah ini kalau misalkan untuk kondisi aslinya yang tadi ya, yang tadi pakai kamera depan flat. Dan ini kita ada di resolusi 4K. Wah 4K nya aja stabilnya kayak gini ya. Tuh minim stutter patah-patahnya. Tapi coba kalau misalkan kita geser atas bawah, apakah dia patah-patah? Enggak juga ya. Karena biasanya untuk HP Android lain tuh masih patah-patah. Coba sekarang kanan kiri. Enggak patah-patah juga. Masih oke. Dan sekarang kita coba jalan agak kencengan dikit. Sambil kita cari apa gitu ya untuk kita ambil fokusnya. Misalkan daun ini. Set. Terus kita pindah ke sana. Oke, dia cukup cepat. Coba tangan ini. 1, 2, 3. Untuk autofocus nggak ada masalah. Dia cepat dan juga presisi. Dan ini adalah kualitas mode kamera depannya di resolusi 1080p low light ya. Kira-kira seperti ini. Cuman kalau dibilang low light banget juga sih. Cuman ya jam 10 malam sekarang. Cuma memang Malang itu ada daerah yang namanya Kayu Tangan yang kayak ala-ala Jogja gitu lah. Jadi kalau kalian lihat, nah seperti ini. Ya kita tes kalau misalkan dia pakai lampu taman aja kira-kira seperti apa, seperti ini. Kalau untuk kamera depannya sih dia agak shaky ya. Cuman kalau untuk noise nggak ada, terus muka saya juga terlihat lebih natural, nggak terlalu di-enhance gimana-gimana gitu. Dan nanti kalau misalkan suaranya ini kurang kenceng ya udah, saya dubbing aja. Ya paling itu sih ya yang bisa saya ceritain dari sebulan pakai Realme GT2 Pro ini. Kalau masalah fitur flagship yang lain kayak haptic feedback, kayak in-display fingerprint, terus layarnya udah diproteksi pakai Gorilla Victus, area NFC-nya yang diperbesar, ya name it lah. Fitur-fitur flagship yang kalau dibilang spesial, ya menurut saya enggak. Emang flagship harusnya kayak gitu. Kalau dibilang stand out dibanding flagship lain juga enggak. Dan kalau kalian inget di awal tadi saya bilang kalau Realme GT2 Pro ini launchingnya ada pasnya, ada nggak pasnya. Tadi kita udah ngebahas pasnya, sekarang kita bahas yang nggak pasnya. Nggak pasnya karena kampanyenya itu kan ramah lingkungan ya, tapi hanya berlaku di Realme GT2 Pro ini. Kemarin ketika kita review Realme Narzo 50A Prime itu juga dengan alasan ramah lingkungan tapi nggak ada chargernya. Ya tapi wajar sih ya, mungkin divisi flagship dan entry level itu beda dan costnya nggak imbang kalau misalkan HP entry level dikasih research and development yang selama dan juga semahal Realme GT2 Pro. Terus nggak pasnya yang kedua, ini kan ramah lingkungan ya tadi kampanyenya, dan hujan menurut saya itu adalah termasuk lingkungan. Realme GT2 Pro ini nggak ramah terhadap hujan, dia takut dengan hujan. Karena dia nggak memiliki IP rating-ratingan. Harusnya sih ada ya, biar campaign ramah lingkungannya itu lebih valid. Selain nggak ada IP rating, dia juga nggak punya fast wireless charging. Di Xiaomi 12 yang harganya sama sekitar 9 jutaan, dia udah fast charging 50 watt untuk wirelessnya. Ini nggak ada ya, reverse wireless chargingnya juga nggak ada. Kalau masalah spek, emang Xiaomi tuh susah ya untuk dilawan. Tapi kalau masalah UI, entah kenapa saya betah pakai Realme UI karena UI-nya itu menurut saya enak, smooth, dan jarang lag. Ya ini masalah selera sih ya kalau untuk OS. Sebenarnya kalau masalah UI saya lebih suka OnePlus atau Google Pixel karena ya nggak macem-macem lah, kayak lebih ringan aja. Cuman karena OnePlus saya ini sudah ya waktunya ganti sih ya, dia pakai Snapdragon 888 dan sekarang udah ada Snapdragon 8 Gen 1. Jadi saya mau cobain Snapdragon 8 Gen 1 di Realme GT2 Pro dulu ini. Intinya selama pakai 1 bulan ini apakah Realme GT2 Pro ini recommended atau worth it untuk dibeli?
Karena kan kayak jarang ya HP flagship Realme itu punya daya tarik yang kita langsung beli aja nggak pakai mikir. Tapi untuk ini setelah saya pakai, saya berani bilang kalau Realme GT2 Pro ini bakalan menggantikan OnePlus 9 Pro yang selama ini sudah menemani saya sebagai secondary driver. Karena menurut saya ini adalah flagship terbaiknya Realme dan juga nggak kalah lah kalau misalkan kita bandingkan dengan flagship lain. Sama Xiaomi 12 cuma kalah di wireless charging, terus juga suara. Emang sama-sama stereo, tapi haraman kardon di Xiaomi 12 menurut saya memang lebih mantap. Soal layar, Realme nggak bisa dibilang kalah karena resolusinya udah 2K, LTPO 2.0 AMOLED. Udahlah layarnya ini, kan kalau misalkan lihat sendiri layarnya ini udah enak banget. Dan salah satu alasan, dan alasan ini yang paling kuat di antara alasan-alasan yang lain kenapa saya pakai Realme GT2 Pro ini untuk menggantikan OnePlus 9 Pro adalah kameranya. Tone warna kameranya itu saya suka. Kalau kekurangannya selama 1 bulan ini saya pakai ya jadi saya ngikutin HP saya ya. Kalau misalkan hujan biasanya saya nggak takut hujan karena kedua HP ini dia udah memiliki IP rating, tapi karena Realme GT2 Pro ini dia nggak pakai IP rating ya jadi saya takut hujan ya, dan takut pensil yang ada di bagian belakangnya ini luntur. Ini aja udah lumayan luntur gitu ya. Apalagi kalau misalnya kena hujan, wah pudar, luntur, dan hilang. Kalau soal panas, ya dia anget sih ya. Cuman karena dari semua HP Snapdragon 8 Gen 1 yang saya review itu mirip-mirip untuk temperaturnya. Jadi sekali lagi panas itu karena ada istilah dingin. Dan karena Snapdragon 8 Gen 1 ini menurut saya belum ada yang dingin ya, karena tipis-tipis saja untuk temperaturnya. Jadi ya wajar sih ya, mau nggak mau kalau chipsetnya kenceng, komprominya jadi panasnya berlebih. Terus untuk bloatware atau aplikasi bawaan yang saya banget itu kurang di sini. Karena saya tuh orangnya nggak suka terlalu ngegame, tapi saya suka produktivitas. Kalau misalkan Samsung kan dia ada Samsung Dex, ada Link to Windows. Ya aplikasi-aplikasi yang produktivitas, bloatware-nya ini kurang. Ya kita bisa download third party, cuman kalau misalkan ada kan bakalan lebih enak ya. Terus kalau kita ngomongin ekosistem, dia juga belum gimana-gimana gitu ketika saya tes pakai Realme Book, laptopnya Realme. Belum seperti Huawei. Terus kekurangan lain, kalau misalkan kalian sering record 4K di Realme GT2 Pro ini, harus sering-sering perhatikan storage-nya. Karena storage-nya walaupun memang 256 GB, tapi dia nggak bisa di-expand lagi. Terus juga nggak ada audio jack, dimana sebagai konten kreator kadang saya butuh audio jack untuk mikrofon saya, bukan untuk dengerin audio. Kalau masalah audio, ya solusinya bisa pakai Realme Buds Air. Itu murah, kalau nggak salah kemarin 600.000, udah nyaman suaranya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja sih ya pengalaman saya pakai Realme GT2 Pro ini. Kalau misalkan kalian punya Realme GT2 Pro dan pengen share pengalaman kalian, silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.